Pernah nggak sih Anda lihat harga sebuah saham tiba-tiba meroket tinggi, padahal nggak ada berita apa-apa? Nah, hari ini kita akan bongkar tuntas sebuah mekanisme tersembunyi yang disebut efek indeks. Sebuah fenomena di mana keputusan satu perusahaan misterius bisa menggerakkan uang triliunan dolar di pasar. Oke, kita mulai dari sebuah anomali, sebuah keanehan di pasar yang bikin banyak trader garuk-garuk kepala di akhir tahun 2025. Ini adalah sebuah teka-teki bernilai miliaran dolar. Coba dipikirin, lonjakan volume perdagangan sampai 1.400% dalam sehari, itu gila banget kan? Ini bukan karena ada peluncuran produk baru, bukan juga karena laporan laba yang luar biasa, sama sekali bukan. Ada kekuatan lain yang bermain di sini. Biar lebih kebayang, coba lihat ini. Pada tanggal 24 November 2025, saham Barito Renewables atau BREN, volume transaksinya meledak sampai hampir 700 juta lembar saham. Padahal biasanya rata-rata hariannya cuma 50 jutaan. Itu artinya naik 14 kali lipat. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Nah, untuk memecahkan misteri ini, kita harus kenalan dulu sama dalang di belakang layar. Sebuah perusahaan super besar yang mungkin namanya jarang Anda dengar. MSCI. Dan kita nggak lagi ngomongin angka kecil. Ada lebih dari 16 triliun dolar aset di seluruh dunia yang patokannya itu pakai indeks buatan MSCI. Artinya apa? Setiap keputusan yang mereka buat itu punya kekuatan buat menggerakkan pasar global. Biar gampang, bayangin aja MSCI ini kayak bouncer atau penjaga gerbang di klub malam paling elit sedunia. Merekalah yang nentuin, oke, perusahaan kamu boleh masuk, atau maaf, kamu harus keluar. Dan setiap keputusan mereka itu jadi sinyal buat aliran modal raksasa di seluruh dunia untuk bergerak. Nah, ini dia poin kuncinya. Dana-dana pasif, seperti reksadana indeks atau ETF, itu nggak peduli fundamental perusahaan. Tugas mereka cuma satu, meniru persis isi sebuah indeks. Jadi kalau MSCI bilang saham A masuk ke indeks, maka semua dana pasif itu wajib hukumnya untuk membeli saham A. Nggak peduli harganya lagi semahal apa. Terus gimana caranya sebuah perusahaan bisa masuk ke klub super eksklusif ini? Tentu saja nggak gampang. Ada aturan mainnya yang sangat-sangat ketat dan harus dipatuhi. Proses seleksinya ini, yang dikenal sebagai metodologi Gini, itu pada dasarnya kayak saringan raksasa. Tujuannya cuma satu. Dari ribuan saham yang ada, mereka mau cari mana yang benar-benar layak dan bisa diinvestasikan oleh investor global. Dari sekian banyak filter atau saringan itu, ada dua kriteria yang paling penting. Dua hal ini jadi penentu hidup mati sebuah saham untuk bisa masuk ke dalam indeks MSCI. Mari kita bedah satu persatu. Kriteria pertama adalah free float. Jadi gini, MSCI itu nggak cuma lihat seberapa besar sebuah perusahaan. Mereka lebih peduli sama berapa banyak sih saham perusahaan itu yang benar-benar bebas diperdagangkan di publik. Ini penting banget biar dana-dana investasi raksasa bisa beli atau jual saham tanpa bikin harganya jadi kacau balau. Kriteria kedua adalah ATVR atau gampangnya ini adalah tes likuiditas. Anggap aja ini kayak cek denyut nadi sebuah saham. MSCI mau mastiin kalau saham ini tuh aktif ditransaksikan, bukan cuma saham tidur yang jarang diperdagangkan. Lagi-lagi, tujuannya biar dana-dana besar bisa transaksi dengan lancar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Apa yang terjadi ketika aturan global MSCI yang super kaku ini, malah berbenturan dengan aturan unik dan drama yang terjadi di pasar saham lokal? Nah, kisah BREN ini contoh yang sempurna banget. Saham ini sempat loh jadi semacam anak tiri di mata para penyedia indeks global. Kenapa? Cuma gara-gara satu masalah peraturan di bursa saham lokal kita. Jadi konfliknya itu sebenarnya sederhana. Buat MSCI, saham yang masuk papan pemantauan khusus itu sama aja kayak dikasih lampu merah. Saham itu dianggap nggak bisa ditransaksikan dengan bebas. Jadi nggak lolos kualifikasi. Aturan global merena, ya tetap jadi yang utama. Begitu sebuah saham kayak BREN ini akhirnya berhasil lolos dari semua rintangan, pergerakan harganya jadi sangat bisa ditebak. Ada sebuah pola 5 fase yang hampir selalu terjadi setiap kali ada proses yang namanya rebalancing index. Dan tentu saja para trader yang cerdik, yang udah hafal di luar kepala buku aturan MSCI, mereka udah bisa mengendus peluang ini. Mereka mulai bergerak duluan beberapa minggu sebelum pengumuman resmi buat mencoba mendahului gelombang besar yang mereka tahu pasti akan datang. Pola ini nggak cuma terjadi di BREN loh, kita juga melihatnya di saham DSSA. Ketika saham dengan jumlah yang beredar di publik sedikit, tiba-tiba ketemu tsunami permintaan dari dana pasif yang wajib beli, ya harganya langsung meroket.
Kalau untuk kasus brand, para analis memperkirakan ada dana pasif sekitar 200-300 juta dolar yang dipaksa untuk beli sahamnya. Coba bayangin, uang sebanyak itu harus masuk ke satu saham hanya dalam satu hari perdagangan. Dan inilah dia jawaban dari misteri kita di awal. Permintaan masif yang dipaksakan inilah yang bikin volume perdagangan brand meledak sampai 14 kali lipat pada hari rebalancing itu. Semuanya terjadi karena digerakkan oleh algoritma. Tapi, ya seperti pesta yang harus berakhir. Begitu kewajiban membeli itu selesai, permintaan buatan itu langsung hilang dalam sekejap. Dan seperti yang bisa ditebak, keesokan harinya harga sahamnya langsung anjlok. Jadi, dari semua drama ini, apa sih pelajaran paling penting yang bisa kita ambil? Di era pasar modern seperti sekarang, analisis fundamental itu bukan lagi cuma soal baca laporan keuangan. Justru, memahami metodologi indeks dan bisa memprediksi saham mana yang akan masuk, itu sudah menjadi sebuah bentuk analisis fundamental yang baru. Hal ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang cukup menggelitik untuk direnungkan. Kalau pembeli terbesar di pasar itu bukan lagi manusia, tapi algoritma yang cuma mengikuti aturan, apakah konsep nilai wajar sebuah perusahaan itu masih relevan?